Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Amma ba'd. Para santri yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi walaupun melalui jalur online. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat. Amin, amin. Barokah fitina dunyal akhirah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bab nikah. Masya Allah, bab nikah Ustaz. Bab nikah. Ayo safha Ustaz. Insyaallah fi sahifati salisah wa arba'in. Ayo. Nah. Baik, sudah siap ya teman-teman santri-santri yang ada di rumah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi, kitab yang menerangkan tentang pernikahan. Wama, dan perkara ya ta'allaku yang berhubungan bihi dengan nikah. Minal ahkami, dari beberapa hukum. Wal qadoya, dan ketetapan-ketetapan. Wan nikahu, nikah mustahabbun, hukumnya disunnahkan. Liman, bagi orang yahtaju, yang membutuhkan ilahi pada pernikahan. Membutuhkan bagaimana Ustaz? Nah, ini keterangannya seperti ini. Nikah hukum awalnya adalah sunnah. Hukum Mustahab. awalnya adalah sunnah. Mustahab. Kalau dalam bahasa takrib mustahab. Mustahab. Itu derajatnya sama. Mustahabun ay sunnatun. Nah, pertanyaannya ini. Sunnahnya nikah itu bagi siapa? Kita Saya. lihat dalam kitab Fathul Qoribnya. Nah, diterangkan seperti ini. Wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi ay yatawaqqi qasdul wad'i. Artinya pernikahan itu menjadi hukum sunnah apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, wujudu nafaqah, ada kesanggupan untuk memberi nafkah. Yang kedua, wujudul mahri, ada kesanggupan untuk memberi mahar atau mas kawin. Maka ketika seorang laki-laki dia mempunyai kemampuan untuk memberikan mas kawin, berapa besarannya mas kawin yang diberikan? Disesuaikan dengan kemampuannya. Karena mas kawin itu tidak diatur aqalluha wa aktsaruha, la hadda fihi. Oh, enggak ada batasan. Tadi tidak ada minim sekian atau paling banyak ini. Tergantung kemampuan seorang laki-laki memberikan mas kawin kepada calon istri. Yang kedua, mempunyai kesanggupan untuk memberi nafkah. Ketika kedua ini sudah dipenuhi oleh seorang laki-laki, maka dia mendapatkan hukum sunnah untuk menjalankan pernikahan. Ustaz, kalau tadi yang mahar bukan sesuai keinginan perempuan berarti ya? Mahar itu otomatis menjadi dialog atau musyawarah antara kedua calon istri dan calon suami. Sesuai Nah, sesuai dengan kemampuan. Si istri minta, sudah saya maharnya nggak usah banyak, cukup satu aja. Satu rumah tingkat, satu mobil Alphard, satu tanah sawah. Nah, cukup satu. Seandainya si laki-laki mampu memenuhi, oh ya nggak apa-apa. Kalau nggak mampu Ustaz? Kalau nggak mampu berarti kemudian dimusyawarahkan. Nggak terima mundur ya Ustaz? Iya, dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan. Apa kemampuannya? Oh, ternyata cukup seperangkat alat sholat. Oh, si istri ridho, ya sudah. Tuh. Biasanya ada yang maharnya baca Al-Quran gitu. Nah,
Mahar itu bisa berupa materi. Oh. Mahar juga diperkenankan sah menurut madzhab Imam Syafi'i berupa kemanfaatan. Contoh berupa taklim. Dengan mahar mengajari membaca surat Al-Fatihah. Boleh. Ya, karena seorang santri yang belum punya harta benda yang banyak, lulus dari pondok, nikah. Tapi dia punya ilmu. Kemudian saya maharnya mengajari membaca surat Al-Fatihah mulai dari tajwidnya, mulai dari makhorijul hurufnya sampai tahsinul qiraah. Dan yang perempuan ridho, maka itu sudah menjadi cukup untuk sebuah mahar. Ada Ustaz kayak gitu? Ada. Mau dengan saya? Tuh. Ada juga kemanfaatan berupa hafalan. Hafalan. Saya maharnya berupa hafalan surat Al-Baqarah. Karena pernah menghafalkan, dia nggak punya materi, tapi dia mampu menghafal surat Al-Baqarah. Ketika calon istrinya ridho, bisa menjadi sebuah mahar. Ayo, semoga besok diberi. Mudah-mudahan bisa diberi rezeki oleh Allah, amin. Ngasih mahar yang selayaknya. Amin. Karena gini, terangannya perkara mahar. Mahar itu ketika seorang calon suami mampu memberikan yang banyak, itu akan menjadi sebuah kemuliaan baik bagi dirinya maupun bagi calon istri. Gitu ya. Oleh karena itu disunahkan nanti. Mahar itu disunahkan untuk disebutkan di dalam akad pernikahan. Tujuannya untuk apa? Supaya menjadi saksi bagi orang lain. Inilah seorang calon suami memberikan mahar yang selayaknya, yang akan menjadi sebuah kemuliaan. Bayangkan ketika disaksikan orang banyak, angkah tuka wazawwajtuka bi Siti binti kan gitu, binti Fadilah bi mahrin sayyaratu alfat, amin, wa baitin mutabaqo, dengan mahar satu mobil Alphard dan rumah tingkat. Loh, itu keren. Disaksikan orang banyak. Bayangkan disaksikan orang banyak dengan mahar sandal jepit. Bayangkan. Kan kurang keren sekali. Makanya mahar disunahkan untuk disebutkan. Seandainya nggak disebutkan pun dalam akad nikah tidak apa-apa. Tuh. Kita lanjutkan keterangannya. Wa yajuzu, dan diperbolehkan lil khurri, bagi laki-laki yang merdeka, ayyajma'a, untuk mengumpulkan baina arba'i kharaira, 4 orang perempuan yang merdeka. Artinya dalam hukum Islam, seorang laki-laki apabila dia mampu itu merdeka ya. Mampu itu mempunyai kemampuan. Mampu memberi nafkah, mampu berbuat adil, maka diperkenankan mempunyai istri paling banyak cuma 4. Gak cuma paling banyak cuma 4. Gak boleh melebihi itu. Kenapa? Kalau Rasulullah itu pengkhususan lebih dari 4. Tapi bagi umatnya, maka saya katakan cuma itu karena bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pun pinten. Alhamdulillah. Satu. Setengah. Cukup satu. Satu di sini. Satu di sana. Baik. Kita lanjutkan. Wala yungkihu, dan tidak diperkenankan menikah siapa? Al-hurru, orang yang merdeka, amatan, untuk menikahi seorang budak perempuan, illa bisyartaini, kecuali memenuhi 2 syarat. Apa aja syaratnya tuh? Adamu soddakil khurrah, tidak ada kemampuan memberi mas kawin kepada
perempuan yang merdeka. Merdeka. Yang kedua, wa khauful anati, dan takut untuk berbuat zina. Gini maksudnya. Bagi seorang laki-laki yang merdeka tidak diperbolehkan menikahi seorang budak. Karena gini, pernikahan itu akan lebih baik kalau terjadi satu kufu. Apa kufu itu? Satu keseimbangan di antara laki-laki dan perempuan. Karena tujuannya jangan sampai nanti terjadi perceraian di tengah perjalanan pernikahan. Itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan kalau tidak terjadi sekufu. Contoh, satu kufu dalam pendidikan. Itu bukan wajib. Bukan sebuah kewajiban, tapi dianjurkan. Akan lebih baik kalau satu kufu. Karena bagaimanapun kalau terjadi ketidakkeseimbangan, itu pasti nanti akan memunculkan konflik atau problem. Yang laki-laki pendidikannya sampai bergelar profesor, ternyata calon istrinya hanya lulusan SMP atau SMA. Diajak bicara yang tinggi mulu-mulu, nggak nyambung. Yang suaminya bicara A, jawabannya yang istri D. Nah, akhirnya nggak seimbang. Atau dari sisi nasab. Nasab juga. Nasab nggak sekufu. Yang satu nasabnya orang hebat, seorang kiai, seorang cendekiawan. Yang satunya, mohon maaf, ternyata orang yang biasa saja. Itu juga nanti, walaupun itu tidak apa-apa, tapi dianjurkan sebaiknya supaya nanti tidak ada ketimpangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Apabila ada seorang laki-laki kemudian menikahi seorang budak, diperbolehkannya apabila kehilangan dua syarat ini tadi. Syarat yang pertama, ternyata dia tidak mampu memberikan mas kawin yang layak kepada seorang perempuan yang merdeka. Kenapa ini bisa dibahas sampai seperti ini? Karena gini, mas kawin itu bayangan dulu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, zaman tabi'in, itu sangat besar. Nah, sangat besar. Mahar yang paling sederhana itu kan di Indonesia. Contoh, sampai ada keridhaan seorang perempuan hanya diberi mahar berupa sandal jepit, atau dikasih mahar dengan mas kawin uang 100.000 rupiah hutang. Nah, itu ada di Indonesia. Tak bisa ya, Zat? Tapi sah. Boleh. Hutang itu juga sah. Cuman ya nemen gitu. Kalau bahasanya di sini cek kebajuti. Nah, tapi seandainya si perempuan karena anak orang terhormat, kemudian dia minta mahar yang tinggi. Misalnya Ustadz Falik mau nikah, ternyata calonnya itu minta mahar yang cuma satu tadi, satu mobil Alphard, satu rumah tingkat, satu tanah ladang, sawah ladang yang luas, ternyata nggak mampu. Nah, harusnya nggak bisa kalau memberikan itu. Kalau mobil Alphard yang ada di Krian bisa mainan, kalau yang sungguhan nggak bisa, seandainya gitu. Nah, kemudian yang kedua, sudah kepingin nikah, tapi mahar nggak ada, kemudian takut pada perzinahan. Maka kalau ada budak pada waktu itu baru diperbolehkan menikahi budak. Dalam rangka menjaga kemuliaan kehormatannya, jangan sampai jatuh pada zina. Tuh. Tapi itu dulu ketika ada status budak. Sekarang kan sudah nggak ada status budak. Pembantu bisa dikatakan budak? Nggak bisa. Bukan. Budak itu adalah sudah setengah dari nilai kemanusiaannya itu hilang. Karena dia dikuasai, dipekerjakan tanpa dibayar, kemudian hak-haknya pun menjadi setengah haknya kemanusiaannya menjadi hilang.
Oleh karena itu Islam datang dalam rangka untuk membebaskan perbudakan. Di mana contohnya? Sampai ditaruh dalam syariat agama Islam. Supaya apa? Menjadi hilang sedikit demi sedikit perbudakan. Contoh, ditaruh dalam kafarohnya, hukumannya orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Itqu raqabatin mu'minah, membebaskan budak yang perempuan yang mukmin. Ditaruh dalam syariat haji, orang pakai baju ihram haji, suami istri, ternyata ketika masih pakaian ihram melakukan hubungan suami istri, maka juga kena kafarol, denda. Dam berupa apa? Itqu raqabah, membebaskan budak juga. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Islam datang dalam rangka untuk membebaskan perbudakan. Nah, kita lanjutkan. Wa nadharur rajuli, hukum melihat seorang laki-laki ilal mar'ati, kepada seorang perempuan, ala sab'ati adrubin, ada 7 macam. Nah, baik, sini terangkan hukum melihat laki-laki dan seorang perempuan ajnabiyah, maksudnya orang perempuan yang bukan muhrim. Orang perempuan yang bukan muhrim. Berarti kita harus paham apa definisi muhrim. Karena kalau melihat muhrim gak ada masalah. Tapi ketika melihat yang selain muhrim, ini yang ada masalah. Maka yang pertama, hukum melihat hukum melihat laki-laki pada perempuan dibagi menjadi 7. Ahaduha, salah satunya, nadharuhu, melihatnya laki-laki, ila ajnabiyatin, pada perempuan yang bukan muhrim. Ajnabiyah itu orang lain yang nggak ada hubungan apa-apa. Apa sih muhrim itu? Muhrim adalah seseorang yang haram untuk dinikahi. Orang yang haram untuk dinikahi. Berarti yang bisa dinikahi namanya bukan muhrim. Nah, contoh, Ustaz Falik punya santri perempuan. Nah, santrinya itu muhrimnya Ustaz Falik kan bukan? Bukan muhrim. Kenapa disebut bukan muhrim? Karena bisa saya nikahi. Karena bisa dinikahi. Saniki. Nah, itu seperti itu. Nah, melihat kepada perempuan yang bukan muhrim li ghairi hajatin, yang tanpa ada kebutuhan. Apa hukumnya? Ghairu jaizin, maka tidak diperbolehkan, ai haramun atau haram. Ghairu jaiz di sini ini maksudnya haramun, haram. Melihat haram. Yang tidak ada kebutuhan melihat kepada ajnabiyah, melihatnya saja menjadi haram. Astagfirullah. Nah, berarti kan mafhumul mukhalafahnya. Berarti kalau ada kebutuhan tidak apa-apa. Cari kebutuhan berarti. Lah pertanyaannya gini, kira-kira apa kebutuhan yang diperbolehkan oleh syariat untuk melihat perempuan yang bukan muhrim itu? 1, lihajati taklim. Karena ada kebutuhan proses pembelajaran. Saya mengajari santri perempuan. Kemudian saya melihat, boleh. Karena apa? Untuk menerangkan. Karena ada pembelajaran-pembelajaran yang memang di situ dibutuhkan untuk penerangan yang akwalnya harus dilihat. Tingkahnya harus dilihat. Praktek sholat. Apa mungkin rokok kemudian tidak, gimana sih rokok itu? Pokoknya rokok itu punggungnya dipelengkungkan, kakinya dijejekkan. Itu kan masih abstrak. Nah, perlu melihat akhwal. Nah, itu contohnya. Yang kedua, lihajati at-tadawa. Lihajati tadawa. Obat. Pengobatan. Ada kebutuhan untuk pengobatan. Ustaz Falik ditakdir menjadi seorang dokter. Amin. Kemudian ada pasien perempuan. Insyaallah, amin. Nah, sakit, minta diobati, minta disuntik. Kebetulan
nyuntiknya harus di pantat. Apa mungkin tidak melihat? Ini nggak boleh kalau dilihat, malah jadi bahaya. Sambil gini nggak bisa ya? Bahaya. Maka melihat ke pantat pasien dalam hajat untuk pengobatan diperbolehkan. Yang ketiga, lihajati buyuk. Karena Jual ada beli. kebutuhan jual Beli. beli. Kan nggak mungkin. Ustaz balik ada pembeli perempuan, kemudian sambil gini, mana uangnya? Sambil nggak melihat ini. Mana uangnya? Tahu sih aja di situ. Ya habis barangnya nanti. Bisa-bisa nggak ketahuan. Maka 3 hajat ini kita seorang laki-laki melihat kepada perempuan yang bukan muhrim atau ajnabiyah diperkenankan Jaiz. oleh agama Islam atau jaiz. Wasani dan hukum yang nomor 2, nadoruhu melihatnya laki-laki ila zauzatihi pada istrinya, wa ammatihi dan budak perempuannya, fayajuzu maka diperbolehkan ayam duro untuk melihat ilama pada anggota badan addal farji selain alat kemaluan minhuma dari keduanya. Nanti seandainya Ustadz Falik sudah menikah, boleh melihat dari ujung rambut istrinya sampai ujung jempolan istri. Tapi yang nggak boleh dilihat adalah gua hiro. Gua hira. Nah, gua hiro atau alat kemaluan istri. Nah, ini haram. Kalau dalam bahasa itu melihat itu haram. Oh. Nah, Jadi kalau itu diterangkan oleh ulama ahli hikmah itu seperti ini. Orang yang terbiasa melihat alat kemaluan, baik istrinya maupun alat kemaluannya sendiri, itu nanti akan dicabut sifatul haya. Sifat rasa malu pada dirinya akan dicabut sedikit demi sedikit. Keseringan ya semakin. Sehingga kalau orang itu sudah hilang rasa malu pada dirinya, naudzubillah min. Nah, itu kalau para ulama ahli hikmah perangkan seperti itu. Makanya walaupun kepada seorang istri yang jelas-jelas sah, diperbolehkan melihat seluruhnya kecuali alat kemaluan. Waktu jima. Walaupun dalam rangka berhubungan suami istri. Karena orang kalau sudah berkeluarga itu sudah pintar dengan sendirinya. Gak usah melihat pun juga sudah bisa. Nastamir. Nah, kita lanjutkan. Wasalisu dan yang nomor 3, nadoruhu melihatnya laki-laki ila dawati maharimihi pada orang yang menjadi mahramnya, au ammatihi atau pada budak perempuan al muzawwajati yang sudah dinikah, fayajuzu maka diperbolehkan fima di antara anggota badan adama selain anggota badan baina surrati antara surah warukbati dan rubah. Surah pusar, rubah lutut. Maka selain sini dengan sini ini boleh muhrim. Nah, contoh kita melihat kepada istri. Orang laki-laki melihat pada istrinya, maka melihat atas, pusar atau bawahnya lutut diperbolehkan. Atau pada muhrim yang lain, itu secara hukum boleh. Tapi kalau masalah adat etika itu dikembalikan kepada daerah masing-masing. Tuh, tadi harus bisa bedakan secara hukum agama, secara etika atau adat. Yang berikutnya warabi'u dan hukum yang nomor 4, an-nadaru melihatnya laki-laki lisyahadati karena untuk warabi'u yang nomor 4 an-nadaru melihat li ajrin nikahi karena untuk kebutuhan nikah, fayajuzu maka diperbolehkan melihat ilal wajhi pada wajah wal kafaini dan kedua telapak tangan. Nah, berarti kapan diperbolehkan itu? Ketika ada kebutuhan nikah itu
saat Khitbah. khitbah. Jangan seperti pemahaman sekarang. Masih masa ta'aruf atau apa ini? Pacaran. Astagfirullah. Melihat kulla syai'in. Astagfirullah. Itu masih Fiha. belum boleh. Yang boleh itu ketika masa khitbah itu pun hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan. Apa sih rahasianya? Kenapa Islam mengatur sedemikian rupa cuma wajah dan telapak tangan? Satu, karena karakter manusia Marwah. itu ternyata kepribadian karakternya sudah bisa dilihat dari bentuk-bentuk yang ada di wajah. Oh, kalau alis seperti ini itu nanti sifatnya gimana? Oh, kalau hidung yang seperti ini karakternya gimana? Oh, bibir yang tipis itu karakternya tipikal yang bagaimana? Itu semuanya sudah ada rahasia di sana. Oleh karena itu cukup melihat wajah itu bisa dipastikan, bisa dibaca karakteristik seseorang apabila memang dia punya ilmunya, dan itu bisa dipelajari. Rahasia kenapa cuma di telapak tangan? Di antaranya kesehatan manusia itu bisa dilihat dari melalui telapak tangan. Dengan syarat memang dia mempunyai keilmuannya. Nah, kita lanjutkan. Wal khamisu, hukum yang nomor 5. An-nadharu, melihat Lil mudawah. lid mudawati, karena tujuan untuk pengobatan. Fayajuzu, maka diperbolehkan ilal mawadi'i, pada beberapa tempat allati yahtaju, yang dibutuhkan fiha, pada anggota badan. Nah, tujuannya untuk mengobati. Walaupun sampai pada tempat yang paling sensitif. Asal tempat yang sensitif itu tujuannya untuk diobati, diperbolehkan. Tapi kalau bukan pada tujuan yang pengobatan, contoh ada orang itu sakit demam, yang diperiksa terus kepalanya, ya boleh melihat. Demam yang dilihat kakinya, enggak nyambung, kan nggak boleh. Nah itu ada seorang dokter ahli kandungan, pasien perempuan, ada rasa kesakitan di kemaluan, karena memang dia ahli kandungan, memeriksa di bagian kemaluan pun diperbolehkan, asal lil mudawah, tujuannya untuk pengobatan. Kita lanjutkan. Wasadisu, dan hukum yang nomor 6, an-nadharu, melihat lisyahadati, untuk bersaksi, awilil muamalati, atau untuk tujuan hubungan kemanusiaan. Fayajuzu, maka diperbolehkan an-nadharu, melihat ilal wajhi, pada wajah, hajatan, karena adanya sebuah hajat, khosotan, dikhususkan wajah. Jadi ini ada orang dijadikan saksi di pengadilan. Ada sebuah kejadian, contoh perampokan. Terus orang itu tahu, oh wajahnya seperti ini. Kemudian dihadirkan pada pengadilan. Kemudian disuruh melihat, ini beneran wajah yang seperti ini yang Anda saksikan ketika terjadi kriminal. Nah, melihat wajah khususnya, oh iya, betul, oh bukan, nah itu boleh. Atau ilmu amalah, contohnya tadi muamalah tadi. Oh, okay. Nah, jual beli, atau hidup di masyarakat. Kemudian di situ ada gotong royong, kerja bakti dan sebagainya. Hubungan sesama manusia. Ilmu amalah. Wasabi'u, dan hukum yang nomor 7, an-nadharu, melihat ilal ammah, pada seorang budak, inda ibtiyaiha, ketika membelinya. Fayajuzu, maka diperbolehkan ilal mawadi'i, pada beberapa tempat, allati yahtaju, yang dibutuhkan ila taklibiha. Hukum yang nomor 7, melihat pada budak yang ingin dibeli.
Contoh seperti orang membeli barang, pasti ingin melihat, oh gimana ini kualitasnya. Itu juga dengan budaknya perempuan, dilihat taklibah. Oh ini kira-kira tangan ini kuat untuk ngangkat apa enggak? Oh kira-kira wajah seperti ini kuat apa enggak? Dilihat, oh ini kira-kira kuat apa enggak? Ah, itu namanya taklibiyah. Boleh. Maka melihat budak dengan jalan, melihat wajahnya atau anggota badan yang lain yang tujuannya untuk dibeli, dijadikan kalau istilahnya budak itu untuk bekerja, maka diperbolehkan untuk memilih seperti tadi. Nah inilah beberapa hukum melihat yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat kepada seorang perempuan yang bukan muhrim. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin. Yang tugas terakhir bagi santri kelas 3 merangkum kajian yang kita berikan ini tadi berupa karangan minim 1 lembar atau boleh lebih isi daripada kajian yang kita bahas ini tadi, mulai dari kitabun nikah dengan beberapa hukum dan syaratnya dan sampai hukum melihat seorang laki-laki pada perempuan. Ditulis dengan bahasa Indonesia, tulisan yang rapi, minim 1 lembar berupa rangkuman, boleh lebih. Nanti difotokan hasilnya, dikirimkan kepada WA saya. Nanti nomor WA saya akan di-share oleh wali kelas masing-masing sebagai bukti bahwasanya kalian mengikuti kajian pembelajaran fikih kitab takrib. Sekian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Hayya naftatim bi alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.